Masihkah kamu ingat dengan tayangan televisi yang tiba-tiba disensor seperti ini? Ataupun juga mendengar musik di radio yang tiba-tiba... Itu semua karena siaran ini diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, pada 2 Oktober 2023 ada rancangan Undang-Undang Penyiaran yang mengatakan bahwa cakupan dari KPI diperluas lagi. Bukan hanya mengatur TV dan juga radio, namun juga konten-konten yang ada di Netflix, YouTube, Instagram, TikTok, bahkan juga produk jurnalisme penyiaran. Kenapa ya cakupan yang diatur oleh KPI harus diperluas? Jadi kalau misalnya kita bicara kalau di Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang 32 2002 yang masih eksis, itu kita bicara penyiaran itu salah satunya untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan, menguatkan iman takwa, dan seterusnya. Di TV dan radio terkawal dengan baik. Tapi di media-media baru yang basisnya adalah internet, kita kecolongan seperti itu. Jadi yang satu kita jaga ketat, tapi yang satu lagi enggak gitu. Jadi kan enggak berimbang ini dari aspek perlindungannya. Jadi kita kecolongan. Kemudian kalau kita bicara lagi misalnya dari aspek bisnisnya, yang satu jumlah iklan dibatasi Mbak Tiffany gitu ya, kalau TV, radio gitu ya. Tapi di platform digital nggak ada pembatasan. Tulus juga menceritakan bahwa adanya ketidakberimbangan ini acap kali datang dari aduan masyarakat terkait dengan konten-konten YouTube yang tidak seharusnya ditonton oleh anak-anak di bawah umur, namun beredar tanpa adanya pembatasan. Bukan hanya itu, menurutnya tayangan-tayangan film di Netflix pun ada beberapa yang tak layak ditonton karena tak sesuai dengan budaya ketimuran. Eris Munandar, Ketua Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, juga turut menjelaskan adanya persaingan bisnis antara media mainstream yaitu TV dan radio dengan media-media baru. Karena kalau berbicara billing iklan hari ini dengan kehadiran OTT over the top itu ada sangat terasa oleh teman-teman media televisi dan radio gitu kan. Di sisi lain, Direktur Remo TV Yovantra merasa bahwa rancangan Undang-Undang Penyiaran ini masih belum jelas cakupannya. Hanya dikatakan mengatur audiovisual, namun belum jelas apakah teknologi infrastruktur saja atau OTT seperti Netflix atau sampai ke UGC atau User Generated Content, yaitu seperti konten-konten di YouTube maupun Instagram. Keresahan dari revisi Undang-Undang Penyiaran ini pun dijelaskan oleh Yovantra, yaitu adanya batasan-batasan yang bisa mematikan kreativitas karena menyamaratakan aturan TV konvensional dengan aturan yang diterapkan ke media digital. Selain itu, Yovantra juga menggarisbawahi adanya keresahan akan adanya tumpang tindih otoritas KPI dengan Dewan Pers yang mengatur produk jurnalistik. Sebagai misal tadi gitu, dalam aturan KPI segala hal yang perjudian, kekerasan, atau alkohol, rokok itu nggak boleh sama sekali. Jadi kalau misalnya Anda, jurnalis, mau membuat liputan terkait perjudian atau terkait rokok, itu nggak bisa muncul karena nggak boleh aturannya. Dan ada beberapa bahkan pasal-pasal yang secara spesifik melarang produk jurnalisme. Jadi penyiaran digital itu dilarang untuk menyiarkan investigasi eksklusif. Yovantra juga menambahkan bahwa hingga saat ini regulator atau dalam hal ini adalah Komisi 1 DPR belum melibatkan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia ataupun masyarakat sipil dalam pembuatan RUU. Undang-undang ini memang sangat tertutup gitu ya. Jadi teman-teman dari masyarakat sipil, organisasi-organisasi jurnalis, bahkan ANJI misalnya, tidak pernah dilibatkan, tidak tahu bahwa sedang digodok lagi dan bentuknya seperti apa, draftnya belum pernah dilibatkan. Jadi kami pun mendapat draftnya secara bukan dari channel resmi DPR gitu, kami dapat dari tangan yang lain gitu ya. Hal ini mengingatkan Yovantra terkait dengan UU Omnibus Law yang dibuat terburu-buru dan tiba-tiba langsung jadi saja, tanpa adanya transparansi dan keterlibatan masyarakat. Oleh sebab itu ia mengajak masyarakat untuk turut serta mengawal penggodokan revisi Undang-Undang Penyiaran ini. Proses legislasi itu seharusnya jadi wacana bersama, wacana warga, jurnalis mestinya juga bisa melakukan itu. Mengundang orang-orang yang relevan gitu ya, sebanyak mungkin orang ditanyai pendapatnya. Dan sebenarnya kalau ngelihat posisi sekarang, kita tidak mendesak lagi untuk segera merevisi Undang-Undang Penyiaran gitu. Jadi menurut kami sih, hematnya ya sudah, tidak perlu dilanjutkan atau draft ini bisa dibatalkan saja, kita mencari perspektif lain. Jadi kesimpulannya sebenarnya undang-undang ini kita tolak dan batalkan saja.
Revisi Undang-Undang Penyiaran ditargetkan selesai pada tahun ini. Jika kamu bisa bersuara, apakah menurutmu revisi undang-undang ini hanya perlu diubah atau diberikan masukan sedikit-sedikit, atau sebenarnya ditolak aja lah? Bagaimana menurutmu? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.